Jawa Tengah dan seluruh rekan-rekanku se-Indonesia di Gerakan Koperasi di bawah pimpinan SOP. Saya kira teman-teman tidak perlu resah dengan apa yang dilakukan oleh Pak Nurdin Halid audiensi ke Pak Menteri. Nah, yang pokok kita masih punya 2 perkara hukum. 1 di Mahkamah Agung, kasasinya dia belum putus. Yang kedua di PN Jakarta Selatan, kita yang kemudian melaporkan mereka untuk bagaimana kita nanti mendapatkan pengesahannya itu, apakah dia, apakah kita. Terkait dengan peradilan di Makassar yang menyatakan bahwa dia inkrah, kita itu sudah ikut mendaftarkan diri sebagai tergugat intervensi, tapi kami tidak diterima sebagai tergugat intervensi karena itu adalah Pak NH ngutus orangnya menggugat dia dan kemudian peradilannya mengesah-ngesahkan sendiri seperti itu. Peradilannya pun tidak pernah terbuka karena pengacara kita yang ada di Sulawesi Selatan adalah Ketua Dekopin di Sulawesi Selatan sebagai pengarahnya, dan kemudian rekan-rekan yang jadi pengacara yang masuk di sana. Nanti Pak Aldin selaku pengarah pengacara kita yang ada di Sulawesi Selatan, saya minta bikin video untuk bisa menjelaskan pada teman-teman, atau beberapa yang ditulis Pak Aldin di media itu bisa dikirimkan ke teman-teman agar teman-teman tenang. Pada prinsipnya ini belum selesai. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa siapa yang sah dan tidak. Apalagi sebenarnya putusan PT Tun Jakarta itu mengatakan bahwa Pak NH tidak lagi boleh menyandang gelar sebagai Ketua Umum Dekopin. Legal standingnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena Pak NH tidak menggunakan Kepres 6 tahun 2011 yang di situ sampai hari ini belum dicabut. Nah, sedangkan Pak NH masih mengajukan anggaran dasar yang dirubah di Makassar itu yang sampai saat ini belum disetujui oleh Presiden untuk menjadi Kepres. Nah, wacana yang berkembang yang dibuat mereka adalah Dekopin ini tidak perlu pengesahan pemerintah. Kata mereka begitu. Kalau tidak perlu pengesahan pemerintah, kenapa mesti mengajukan Kepres ke Presiden? Nah, itu pertanyaan pinternya gitu ya. Untuk apa? Kalau tidak ingin disahkan pemerintah nggak usah minta Kepres ke Presiden yang sekarang ini belum ditandatangani oleh Presiden. Kalau nanti misalkan Presiden ternyata menurunkan yang namanya pengajuan Kepresnya Pak NH, ya dengan legowo kita harus akui. Begitu. Legowo kita akui bahwa Pak NH yang benar. Tapi sampai hari ini itu belum ada. Dan ingat, kita masih punya 2 masalah hukum yang belum selesai. Di PN Jakarta Selatan dan kemudian di PT Tun, kasasi di Mahkamah Agung. Bismillah, kita adalah orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran dan keadilan sendiri. Saya tidak pernah mau minta minta dijadikan ketua umum, tetapi sebagian besar, kira-kira sekitar 40% orang-orang yang ingin Dekopin tetap menggunakan Kepres yang sah, anggaran dasar yang benar, itu memilih saya di sana. Sehingga memang salah satunya berikutnya yang dipakai mereka adalah, mana Bu Untar itu tidak pernah loh maju jadi Ketua Umum Dekopin. Memang saya nggak pernah. Kenapa? Karena saya memang tidak ada niatan itu, tapi blessing in disguise. Itu semuanya adalah karena Tuhan yang mengatur. Saya tidak ikut-ikut, dan waktu itu saya langsung didaulat, seluruh suara dari Pak Fadil diberikan kepada saya, dan disitulah berdasarkan satu pandangan hukum oleh pakar-pakar hukum yang sudah dilakukan di Jember tahun 2020 yang lalu, di mana ada Pukat UGM, ada Puskapsi, ada Denpasar, ada lagi dari, nanti saya akan hafalkan lagi, tetapi banyak, ada sekitar 10-15 perguruan tinggi, rektor-rektor datang, para profesor datang, dan kesimpulannya sayalah yang benar berdasarkan tinjauan hukum. Nah, disitulah mari kita melihat apakah kita ini berorganisasi tidak perlu landasan hukum, cukup rame-rame begitu saja, berkoperasi saja butuh anggaran dasar, maka berdekopin juga butuh yang namanya keputusan hukum atau
payung hukum. Jadi itu teman-teman tenanglah, selama Presiden belum mengeluarkan yang namanya Kepres yang baru, mencabut Kepres yang lama, dan kasasi dari Mahkamah Agung belum turun, serta PN Jakarta Selatan belum diputus, mari kita berdoa dan berusaha. Kita ingin Dikopin ini menjadi Dikopin yang kuat, yang penuh kemandirian. Dan di sana sini kita perlu berbenah, karena banyak koperasi-koperasi dan pikiran kita masih sering dan senantiasa berpikir tentang APBN, APBD. Jawa Timur sudah memulai, tanpa APBN bisa, tanpa APBD Jawa Timur bisa. Dikopin kita sudah memulai, tanpa APBN kita terus bekerja. Nah, jadi apa yang kemudian dikhawatirkan tidak perlu khawatir. Sepanjang negara ini belum memutuskan siapa dari keputusan Mahkamah Agung yang benar berdasarkan keputusan. Jika dua peradilan tadi misalkan memenangkan saya, maka Pak Nurdin Halid harus menghormati. Jika dua peradilan ini memenangkan Pak NH, saya akan menghormati. Tapi sekarang belum. Mari kita tunggu sampai dengan peradilan selesai. Gitu ya. Terima kasih.